Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka untuk sama-sama membaguskan ngaji kita, menyempurnakan bacaan Al-Quran kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra, izin untuk mendampingi ya dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua yang pagi hari ini kita masih bisa bertegur sapa, masih bisa bertatap muka walaupun secara online ya. Semoga Allah berkahi kegiatan kita pada pagi hari ini, insya Allah. Tapi untuk pagi ini kita nggak bisa terlalu lama-lama teman-teman sekalian, karena saya juga harus berangkat ya. Ada agenda pagi ini, mungkin sampai 3 hari ke depan kita akan live seperti biasa. Namun nanti mulai besok atau nanti malam kalau kita bisa live ya, mungkin besok lah, itu kita pakai tampilan biasa dulu, gak pakai tampilan kamera seperti ini ya gitu, karena memang lagi berada di luar atau ada agenda teman-teman. Oke, kalau begitu teman-teman tanpa berlama-lama, gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Sehat insya Allah semuanya? Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu hal apapun ya. Dan yang paling penting teman-teman, semangat serta spiritnya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran ya, tetap sama, tetap dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi ya. Sehat semua ya. Oke, baik kalau gitu alhamdulillah semuanya sehat, semuanya semangat ya insya Allah. Walaupun waktu kita pagi ini nggak bisa banyak-banyak, nggak bisa lama-lama karena harus bergegas teman-teman ya, dan berangkat di luar rumah selama 3 hari ke depan ya. 3 hari ke depan, Rabu, Kamis dan Jumat ya. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kita akan tetap upayakan tetap live ya, tapi walaupun dengan set yang terbatas ya, nggak set yang maksimal seperti ini. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama teman-teman, kita mulai saja membaca, lanjutkan pembahasan kemarin pagi ya di Quran surah Al-Qadr ayat ketiga ya. Kemarin kita baru bahas sampai ke Iqra wa, nah baru sampai situ. Insya Allah sisanya kita akan coba bahas pada kesempatan pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja. Kita mulai dari membaca ta'awudz terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita baca basmalah, dan ayat ketiganya kita baca sebanyak 2-3 kali. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita baca ya. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Oke, kita mulai ya. Saya izin zoom out dulu. Oke, kita mulai. Kemarin terakhir kita sudah bahas sampai ke huruf waw insya Allah ya. Sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita ya. Kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ro. Ketika huruf ini belum punya harokat teman-teman sekalian,
Ini namanya adalah huruf ro. Ya, saya izin tulis di bawahnya. Namanya adalah huruf ro. Jadi nama aslinya memang adalah huruf ro. Huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro, teman-teman sekalian? Salah satu hal, ya, ketika kita belajar baca Quran, kan belajar huruf dulu itu paling esensial, teman-teman. Nah, setiap huruf hijaiyah, teman-teman harus ketahui, mereka itu punya yang namanya mereka itu punya yang namanya makhraj. Setiap huruf hijaiyah, satuan terkecilnya dalam membaca Al-Quran adalah makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, di mana tempat keluar dari huruf ro ketika dia dilafalkan? Huruf ro itu keluar dari warra yudanihi lidhahrin adkhalu. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari ujung lidah. Tapi bukan bagian ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Ya. Jadi dilafalkan dari bagian ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi tepatnya dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Mana yang dimaksud dengan punggung lidah, teman-teman sekalian? Ya, yang dimaksud dengan punggung lidah, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Oke, saya persiapkan dulu. Bentar ya. Oke, sebentar. Punggung lidah. Jadi huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Bukan tepat dari ujungnya, tapi dari bagian punggung lidah. Oke, perhatikan baik-baik. Kalaulah ini kita anggap sebagai lidah kita, teman-teman sekalian. Nah, huruf ro itu dilafalkan, perhatikan baik-baik. Dia bukan tepat dari bagian ujungnya banget di sini. Ya. Oke. Nah, tapi dia dilafalkan tuh dari bagian nih. Dia dilafalkan dari bagian punggung lidah. Yang mana? Nih, perhatikan ya. Nah, nih. Ini punggung lidah, teman-teman. Nah, ini punggung lidah. Ini juga punggung lidah. Nah, jadi dia tuh ujung lidahnya nggak nempel malah. Yang nempelnya tuh punggung lidah. Ya. Sehingga nanti ketika kita lafalkan huruf ro, nampak depannya itu akan terlihat seperti ini. Afwan. Nih ya. Nah, jadi si ujungnya itu dia nggak betul-betul nempel. Yang nempelnya itu adalah bagian punggung lidahnya. Nah, karena ujung lidahnya dia nggak nempel, dia akan membuat sedikit seolah ada celah di sini. Celah kecil. Ya, disebut juga furjah. Nah, si furjah atau celah kecil ini untuk jalur suaranya huruf ro. Huruf ro kan punya sifat sedikit mengalir suara. Atau nama sifatnya tawasud. Nah, sifat tawasud itu jalurnya lewat sini. Nah, jadi ketika huruf ro itu kita lafalkan, ya, ketika dia disentuhkan ke langit-langit si punggung lidahnya, perhatikan. Oke, perhatikan. Arro. Nah, ketika dia nempel suaranya masih ngalir. Arro. Jadi nggak arro. Ketika si makhrajnya nempel tuh suaranya nggak berhenti. Kenapa? Karena tadi dia punya sifat tawasud. Sedikit mengalir jalurnya dari celah ini. Makanya ada ilustrasi suara mengalir di sini sedikit. Ya. Oke, kita tunjukkan lagi. Arro. Dia ada celah sedikit. Arro. Tuh. Arro. Jadi yang nempel ke langit-langitnya adalah bagian punggung lidah. Adapun ujung lidahnya dia hanya terangkat saja dan membuat sedikit celah untuk jalur keluar dari suara dari huruf ro. Ya. Oke, jadi kurang lebih nampak depannya seperti ini, ya. Setelah itu teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan ketika kita melafalkan huruf ro adalah apa? Jangan sampai getaran yang dihasilkan ketika kita melafalkan huruf ro yaitu getaran yang terlampau banyak atau berlebihan. Maka ini suatu ketidaksempurnaan ketika kita melafalkan huruf ro. Contohnya gimana, Bang? Contohnya begini. Contohnya perhatikan baik-baik, ya. Iqra waro. Nah, huruf ro itu dilafalkan justru tidak terlalu banyak getarannya. Makanya mohon maaf untuk orang yang cadel kalau nanya, justru huruf ro ini lebih mudah dilafalkan. Karena yang membuat orang cadel susah melafalkan huruf R karena getarannya banyak kan. Sedangkan huruf ro getarannya nggak nuntut banyak-banyak. Karena dia punya sifat apa namanya? Karena dia punya sifat namanya warro wabitakririn ju'il. Ya, oke, cukup dilafalkan ro. Jadi getarannya sedikit aja, tapi tetap kedengeran. Iqra waro. Kedengeran nggak? Bahkan getarannya mungkin hanya satu kali. Iqra warabbuka. Kedengeran? Jadi nggak, bukan getaran yang Iqra warabbuka. Nggak. Ya.
Iqra wa rabbuka. Tapi bukan berarti gini teman-teman, ketika getarannya nggak banyak-banyak, bukan berarti huruf ro itu getarannya justru jadi hilang. Iqra wa rabbuka, nggak gitu juga sih, ya. Iqra wa rabbuka. Jadi tetap getarannya walaupun dia nggak banyak-banyak, tapi tetap tegas dan jelas. Paham ya? Karena dia punya sifat takrir. Getarannya, karakternya itu tidak terlalu banyak, tapi tetap jelas dan tegas, ya. Iqra wa rabbuka, gitu ya. Oke, jadi getarannya bukan roriru, ya, bukan juga roriru, tapi di getarannya roriru, roriru, itu ya. Oke, lanjut lagi. Huruf ro-nya sudah kita bahas. Sekarang kita lihat harokatnya. Huruf ro-nya berharokat baris atas. Tenang, buat teman-teman yang baru belajar, harokat baris atas itu maksudnya gimana, Bang? Oke, ini ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, itu namanya adalah harokat fathah. Kalau ada huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah seperti ini, maka dia mesti dibaca dasarnya dengan bunyi vokal A. Tapi apakah huruf ro di sini dia dibaca menjadi ra, ra, ra? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena huruf ro adalah termasuk ke dalam huruf yang tipis, tapi ketika dia berharokat baris atas, dia mesti dibaca dengan keadaan yang karakter pelafalannya tebal. Oke, nah selanjutnya huruf yang dia termasuk ke dalam huruf yang tebal itu, teman-teman sekalian, ketika dia berharokat baris atas atau fathah dalam istilahnya, maka dia nggak lagi dibaca dengan vokal A, tapi dia akan terdengar tebal seperti seolah ada vokal O di sana. Walaupun bukan betul-betul vokal O yang kita monyongkan. Ya, walaupun bukan vokal O yang betul-betul vokal O yang kita monyongkan. Bukan, sahabatku sekalian. Ya, oke. Nah, jadi kalau vokal A ketika dia berharokat fathah baris atas, tandanya dia kebalikan dari tebal. Apa? Tipis. Contohnya a, ba, ta, sa, ja, ha. Ketika fathah terdengar vokal A tipis mereka berarti. Tapi kalau seperti ini, ro, so, do, po, wo, kho, dan seterusnya, berarti mereka tebal. Ya, paham sampai sini teman-teman sekalian? Paham sampai sini insya Allah? Sebelum kita lanjutkan lagi ke alasan kenapa huruf tebal itu ketika fathah berubah jadi vokal O. Sampai sini paham dulu nggak? Biar pelan-pelan. Ini kita bahas sedikit-sedikit aja. Oke, baik. Lanjutkan lagi ya. Selanjutnya, Bang, kenapa huruf tebal itu ketika dia berharokat fathah baris atas yang harusnya vokal A, kenapa harus berubah tebalnya itu jadi vokal O, seperti O? Kenapa nggak semua samain aja, pukul rata aja semuanya vokal A? Kenapa harus beda-beda? Oke, kami jelaskan. Huruf tebal itu teman-teman, dia punya sifat. Setiap huruf tebal itu, dia punya sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Oke, kita tulis ya. Huruf tebal itu punya sifat yang akan selalu menyertai huruf tebal. Nama sifatnya adalah isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu kalau di kita sering kita sebut dengan PLN. PLN di sini bukan perusahaan listrik negara, bukan. Tapi pangkal lidah naik. Jadi, apa yang membuat vokal tebal itu terdengar seperti O? Karena sifat isti'la ini, yaitu pangkal lidah naik. Nah, sekarang apa ya? Bagian mana yang disebut dengan pangkal lidah? Nah, itu ya pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah mana yang disebut dengan pangkal lidah? Oke, kita kenalan. Teman-teman, kalau kita ibaratkan tangan ini adalah lidah kita, bagian yang saya tunjuk ini adalah bagian ujung lidah kita, yang ini adalah bagian tengah lidah kita. Nah, ini yang paling dalam adalah bagian pangkal lidah kita. Huruf tebal itu pangkal lidahnya naik mengarah ke langit-langit seperti ini, terangkat. Sehingga bunyi vokal A yang harusnya kita bunyikan dalam vokal A berubah seperti vokal A yang tebal, kedengarannya kayak vokal kayak O ya. Walaupun bukan betul-betul vokal O yang kita bulatkan, yang kita monyongkan ya, tapi terdengarnya seperti vokal O. Oke? So, po, wo, kho, ya, dan seterusnya.
Oke, jadi pangkal lidahnya naik. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi huruf tebal itu kenapa dia karakternya tebal? Ya, karena dia punya sifat isti'la. Nah, banyak orang masih salah kaprah. Bunyi vokal O di sini kalau ada huruf tebal itu dihasilkan karena MM. Nah, apa itu MM? Maju mulutnya, mencucu mulutnya, muncul mulutnya, monyong mulutnya. Nah, ini suatu ketidaksempurnaan. Contoh, teman-teman melafalkan huruf ro begini. Ro, ro, so, to, zo. Nah, huruf tebal itu tidak bertumpu pada mulut atau bibir, tapi mulutnya cukup dibuka saja. So, do, to, zo, ho. Jadi nggak ada monyong-monyong so, nggak ya? Tapi cukup dibuka. So, do, to, zo. Mulutnya cukup dibuka. Yang membuatnya tebal adalah pangkal lidah yang naik. Ya, pangkal lidah atau lidah terdalam teman-teman diangkat begini. Ya, bagaimana cara menaikkan pangkal lidah? Cara menaikkan pangkal lidah sebenarnya nggak ada tips dan trik khusus. Cuman dibiasakan teman-teman harus tahu organnya belah mana. Sehingga teman-teman tahu bagaimana bagian mana yang harus teman-teman kuatkan. Bagian mana yang teman-teman harus gerakan si organnya. Ya, kalau saya membayangkan menaikkan pangkal lidah, itu seperti mendorong lidah bunda ke arah dalam. So, didorong ke dalam lidahnya. Lidah dalamnya itu didorong ke dalam. So, do, to, lo, ho, dan seterusnya. Ya, oke. Nah, jadi ingat kalau ada huruf tebal, ya, ketika fathah, vokal yang kita dengar seperti O, jangan sampai maju mulutnya, tapi dia isti'la, pangkal lidah diangkat, mulut kita cukup fathah saja, yaitu apa? Wal maftuhu bil fathi fahami. Jadi huruf tebal itu akan huruf berharokat fathah vokal A itu hanya akan terasa tipis. Hanya akan terasa sempurna vokal fathahnya apabila dibuka mulutnya. Ya. Iqra waro, iqra waro. Jadi buka mulutnya, ya, bukan monyong mulutnya. Kadar tebalnya itu bertumpu pada pangkal lidah. Oke. Iqra waro. Nah, gitu ya. Oke, lanjutkan lagi. Huruf ro sudah bisa difahami sedikit-sedikit, teman-teman. Yang sudah mulai paham, ya, teman-teman boleh komen FHM ya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut lagi ke huruf berikutnya. Oke, hurufnya saya kasih blok warna hijau. Bentuknya seperti mangkok, tapi ada titik satu di bawah. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ini namanya adalah huruf ba. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf ba, teman-teman? Huruf ba nggak perlu kita bahas panjang lebar, bukan karena nggak penting, tapi huruf ba itu memang dilafalkan sebagaimana kita bilang bantal, sebagaimana kita bilang besi atau bibir atau bubur atau Bandung misalnya. Nah, itu ya udah, huruf ba itu dilafalkan dengan cara dari asyafatain, dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah. Sudah beres. Babibu, ya, babibu. Jadi bibir atas dan bibir bawah saling bersentuhan. Tapi hati-hati ketika kita melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Contoh, babibu, babibu. Nggak, tapi biasa aja, babibu, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi huruf ba-nya di sini. Dia dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U. Kita lihat dari harokatnya. Harokatnya di atasnya terdapat simpul angka 9. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat simpul angka 9, kenalan dulu sama simpul angka 9-nya. Ini namanya harokat apa, teman-teman? Ini namanya adalah harokat dhammah. Kita tulis di atasnya. Ya. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U. Ya. Nah, maka huruf ba-nya di sini kita nggak baca menjadi ba lagi, ya. Tapi dia mesti dibaca dengan bunyi vokal U, yaitu apa? Bu jadinya. Nah, udah, semudah itu baca Quran, teman-teman. Asalkan kita mau sabar dalam belajar, nggak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Disegerakan boleh,
tapi bukan berarti tergesa-gesa. Ya, sehingga hurufnya dan harokatnya teman-teman nggak lafakan dengan semestinya. Nah, harus dilafakan kan ada aturan mainnya. Ya, oke, lanjut. Nah, selanjutnya huruf ba-nya di sini berarti kita baca bu. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun hurufnya tanpa terkecuali ya, harokatnya dhammah, simpul angka 9, vokalnya adalah u, maka pastikan dia harus maju. Nah, kalau ini baru harus mm. Harus maju mulutnya, harus muncung mulutnya. Kenapa? Karena wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhammah. Sempurnanya harokat dhammah itu akan sempurna dhammah apabila dia memonyongkan. Ya, tidak pernah sempurna kecuali dia memonyongkan mulutnya. Contoh, kita nggak baca bu, tapi kita baca bu. Kita nggak baca bu, tapi kita baca bu. Pastikan muncung mulutnya. Ya, tapi monyongnya muncung monyong yang proporsional. Bu, biasa aja, normal aja. Bu, jangan sampai bu. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutkan kembali. Huruf ba-nya sudah, harokat dhammahnya sudah kita bahas secara perlahan-perlahan aja, biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang ba-nya di atasnya ada tanda burung terbalik. Kita kenalan pelan-pelan. Ini namanya tanda tasydid, teman-teman. Ketika huruf ini ada tanda di atasnya burung terbalik, ini namanya tanda tasydid. Ya, kalau ada huruf yang bertasydid, tandanya sebelum dia dibaca dengan bunyi harokat vokal u-nya, ditekan dulu. Ditekan dulu. Ya. Contohnya gimana? Warabbuka, warabbu. Jadi nya ditekan dulu, baru ke u-nya. Warabbuka. Jangan langsung warabbuka. Kalau misalnya dia nggak ditekan dulu, contohnya seperti ini, jadi kayak nggak ada tasydidnya. Warabbuka. Nya tekan dulu karena ada tasydid. Warabbuka. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman, insya Allah? Ya, oke. Nah, kenapa harus ditekan dulu teman-teman sekalian? Karena pada hakikatnya huruf apapun yang sedang bertasydid, di atasnya ada tasydid, kalau kita bedah, kalau kita breakdown, kalau kita pecah, itu ada dua huruf. Contohnya ba, dhammah dan bertasydid. Berarti dia ada awalnya itu ada ba sukunnya, yang kedua ada ba berharokat dhammahnya. Nah, jadi tanda tasydid itu ya adalah perwakilan dari dua huruf. Yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah harokatnya. Nah, Bang, kenapa kalau misalnya ini kalau kita pecah jadi dua, jadi ada ba sukun, harusnya dikolkolahkan dong. Iqra wa rabbuka. Nah, enggak. Kalau konsep di sini dia dibaca idgham. Jadi nya ini dileburkan ke bu. Sehingga nya ini cukup kita baca tekan saja, nggak perlu dikolkolahkan, nggak perlu dipantulkan. Ya, kalau dalam kaidah dua huruf yang kembar, yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah harokat, namanya idgham mutamatsilin shaghir. Ya, jadi yang ini dibaca ditekan saja, dileburkan ke nya. Maka di sini cukup kita baca Iqra wa rabbu. Jadi nya ditekan sebagai penuntasan ba sukun yang awal, baru keluar vokal dhammahnya. Ya, bu. Iqra wa rabbuka. Faham? Jelas ya? Iqra wa rabbuka. Rabbu terus bu gitu. Ya. Jelas sampai sini? Ya, kita doakan teman-teman yang terus semangat dalam belajar, step by step, sedikit-sedikit ya. Kita doakan teman-teman huruf-huruf yang dilafalkannya, insya Allah huruf-huruf yang lebih baik, huruf-huruf yang bacaannya bagus. Jadi bukan hanya asal lewat bacaannya ya. Iqra wa rabbu. Nah, jadi tekan bu-nya bu gitu. Oke. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita coba masuk ke bagian yang ini. Ya, hurufnya saya blok dengan warna hijau. Kira-kira ada yang tahu namanya huruf apa ini? Ini namanya adalah huruf kaf. Kita izin tulis teman-teman sekalian ya. Kita izin tulis namanya adalah huruf kaf. Oke, di bawahnya. Oke. Ini namanya huruf kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf, teman-teman? Cara melafalkan huruf kaf itu sama seperti sebenarnya kalau simpelnya sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet, teman-teman sekalian. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku. Nah, sama begitu.
Cuman nanti kalau teman-teman kepo nih, saya pengen tahu bang makhraj huruf kaf tuh gimana. Oke, setiap huruf hijaiyah tadi kita di awal sudah bahas dia punya yang namanya makhraj. Makhraj itu satuan terkecil dari hukum tajwid. Nah, makhraj itu dari huruf kaf, tempat keluar huruf kaf di mana? Kita bisa cek dari buku saya sendiri. Ada bukunya namanya Belajar Tahsin Mudah dengan metode seru hijaiyah. Kenapa? Karena seseru itu belajar huruf hijaiyah. Makanya kita sebutkan metodenya seru hijaiyah. Seru juga singkatan dari sempurnakan huruf dalam arti dari segi pelafalan. Oke, kita cek huruf kaf ya. Seperti apa sebenarnya huruf kaf dilafalkan? Oke, nih ya, perhatikan baik-baik. Makhraj artinya tempat keluar. Makhraj kaf berarti tempat keluar dari huruf kaf. Dia dilafalkan dalam istilah tajwid namanya aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Pangkal lidahnya diapain bang? Pangkal lidahnya kita sentuhkan antara langit-langit lunak dan langit-langit keras. Jadi di sini ada 3 organ. Ada pangkal lidah, ada langit-langit lunak, dan langit-langit keras. Kita kenalan dulu sama organ-organnya dengan cara lihat gambar. Oke, nih teman-teman, yang disebut dengan pangkal lidah adalah bagian lidah kita yang paling dalam. Ya, nih lidah kita paling dalam, dia nempel, lihat titik berwarna putih di sini. Berada di antara apa? Yang merah ini langit-langit yang lunak, yang bagian depannya ini langit-langit keras. Jadi huruf kaf itu nempelnya di sini. Tumpuannya di titik warna putih ini, pangkal lidahnya menyentuh ke perbatasan antara langit-langit lunak dan keras. Paham? Jelas ya? Sehingga kalau teman-teman tepat melafalkan seperti ini, huruf kaf dia punya sifat-sifat huruf. Huruf kaf punya sifat-sifat huruf, teman-teman. Ya. Nah, di poin ke-1 salah satu sifatnya namanya adalah hams. Hams itu artinya apa? Mengalir nafas. Namun untuk huruf kaf dia hanya berupa tepercik nafas saja atau percikan nafas saja. Ka, ki, ku. Ada percikan nafasnya tapi sedikit. Ya, dia tidak percikan nafas pada huruf kaf itu akan sangat terasa ketika kaf dalam kondisi mati atau sukun. Ak, ik, uk. Tapi kalau ketika dia berharokat, dia lebih ringan. Ka, ada tapi kecil. Ka, ki, ku. Nggak sampai berlebihan. Ka, ki, ku. Nah, nggak sampai dilafalkan berlebihan seperti itu. Jelas sampai sini? Ya. Nah, jadi seperti ini huruf kaf dilafalkan. Kalau teman-teman pengen lebih jelas lagi, insya Allah nanti di buku saya, selain kita bahas makhraj kafnya, ya, ada gambarnya. Insya Allah kita sediakan fitur scan QR code yang dimana ketika teman-teman scan barcode ini akan keluar video animasi setiap huruf hijaiyah. Ya, kita scan misalnya ya barcode-nya dan nanti kurang lebih huruf kaf itu ya akan dilafalkan seperti ini. Perhatikan. Ya, huruf kaf ya. Nih. Nih, perhatikan ya. Kita lihat pergerakan ketika dia nempelnya dulu. Bentar. Kita kenalan dulu sama organnya. Nih, ini pangkal lidah. Ini lidah bagian langit-langit yang langit-langit yang keras. Yang paling dalam ini langit-langit yang lunak. Oke, langit-langit yang lunak yang ini. Ya. Nah, kita lihat nempelnya di sebelah mana. 1, 2, 3. Nah, lihat dia nempel di perbatasan antara langit-langit yang keras dan lunak. Nah, kalau dia tepat dilafalkan seperti ini, maka tadi apa? Dia akan mengalirkan nafas berupa percikan. Coba ya. 1, 2, 3. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, iki, uku. Nah, jadi dia akan keluar apa? Percikan nafas. Ya, apabila disentuhkan tepat di area makhrajnya. Ya, antara langit-langit yang keras dan lunak. Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya, oke. Yang sudah mulai jelas, teman-teman boleh komen angka 3 ya. Sip, lanjut lagi. Jadi pastikan dia dilafalkan seperti ini dan dia dilafalkan ada percikan nafas, tapi hati-hati jangan sampai berlebihan si percikan-percikan nafasnya. Sehingga kalau kita praktekkan, teman-teman coba tebak ya, kira-kira mana jawaban yang lebih tepat, yang satu atau yang kedua untuk huruf kafnya. Yang satu, wa rabbuka, wa rabbuka. Yang kedua, wa rabbuka, wa rabbuka. Kira-kira yang lebih tepat yang satu atau yang kedua? Boleh komen langsung di kolom komentar.
Ya, yang satu ya. Yang satu yang dua. Yang dua yang satu. Yang satu ya. Kenapa yang kedua kurang tepat? Padahal yang kedua juga kan sudah ada nafasnya keluar. Ya, yang kedua sudah ada nafas keluar. Tapi ya terlalu berlebihan si kafnya, si nafasnya. Wa rabbuka. Nah, itu terlalu berlebihan. Cukup dipercikan dengan natural saja. Iqra wa rabbuka. Udah, ya. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan huruf kaf itu nafasnya berlebihan. Ya, jadi nggak usah dilebih-lebihkan. Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang baru belajar, ya, membiasakan untuk mengingat, oh huruf kaf itu ada percikan nafas, dilafalkan berlebihan untuk belajar nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terbiasa dan teman-teman sudah bisa, sesuaikan dengan kadar yang seharusnya. Gitu ya. Oke. Wa rabbuka. Oke, kafnya dia berharokat baris atas. Oke, kembali lagi. Kalau tadi di huruf ro, ketika dia berharokat baris atas atau fathah, dibacanya vokal O, seperti vokal O, karena tebal. Karena dia termasuk ke dalam huruf yang ketika fathah itu dibaca tebal. Berbeda dengan huruf kaf. Kalau huruf kaf itu, ketika dia berharokat fathah, maka dia tetap dibaca dengan keadaan awalnya, yaitu vokal A. Nah, kenapa? Karena huruf kaf, ketika berharokat fathah, dibaca tipis. Nah, kembali ke pembahasannya tadi sudah kita bahas. Huruf-huruf tipis itu, ketika dia berharokat fathah atau vokal A, dia akan terdengar seperti vokal A tetap. Ka, 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 ka. Maka, teman-teman yang saya ingin sampaikan, kalau teman-teman melafalkan harokat fathah, ya, harokat fathah keluar dengan vokal A, tandanya dia harus dibaca dengan karakter pelafalan yang tipis. Nah, seringkali kami analogikan kalau ada fathah vokal A tipis, jangan lupa dilafalkan dengan analogi BMSS. Maksudnya BMSS itu apa? BMSS itu artinya buka mulut sedikit senyum. Jadi, ketika teman-teman lafalkan, bacanya gini. Ka, nggak dibaca ko, tapi ka. Ya, jadi ketika teman-teman fathah vokal A, buka mulut sedikit senyum. Ketika sedikit senyum itu, bunyi vokal A-nya akan terasa lebih tipis. Kenapa? Karena lidah kita akan terasa lebih rileks dan rongga mulut kita akan lebih terbuka. Iqra wa rabbuka. Jadi bukan wa rabbuka. Nah, bisa dibedakan teman-teman? Ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah tap-tap layar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah share live ini. Semoga dengan wasilah akun ini, wasilah live ini, teman-teman yang sudah support kita, ya, teman-teman dapat investasi saham pahala jariahnya di sana. Karena ternyata yang ikut menyebarluaskan, yang ikut mensyiarkan bukan cuma satu orang. Di antara 1.100 orang yang memandang, ada 200 orang yang sudah bantu share. Berarti kan ini orang-orang yang dia peduli terhadap syiar Quran. Ya, terima kasih. Lanjut. Iqra wa rabbuka. Oke, lanjut. Ya, ditipiskan pelafalan kafnya. Sekarang kita lanjut lagi. Dari kaf langsung masuk ke dijelaskan ke huruf lam karena ada alif lam komariah di sini. Sebentar ya. Saya pindahkan dulu. Ya, dari sini. Ya, bentar. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah share, yang sudah tap-tap layar ya, yang sudah ada buat dakwah Quran ini, yang sudah care dengan dakwah Quran ini, terima kasih banyak. Ya. Iqra, maaf. Dari kaf langsung masuk ke huruf lamnya ya. Iqra wa rabbukal, karena di sini ada alif lam komariah. Jadi alif lam komariah itu adalah keadaan di mana teman-teman mendapati ada seperti bentuk alif dan lam yang saling bersandingan. Lalu di atas lamnya ada tanda sukun. Nah, ini namanya alif lam komariah. Ya, cara bacanya dari huruf sebelum alif lam ini itu langsung dari, misalnya tadi ada huruf kaf di sini ya, langsung masuk ke huruf lamnya yang ada tanda sukunnya, yang ada tanda komariahnya. Iqra wa rabbukal. Nah, jadi nggak perlu huruf sebelumnya itu dipanjang-panjangkan, tapi Iqra wa rabbukal. Nah, langsung masuk ke sana. Ya. Iqra wa rabbukal gitu. Oke. Nah, nanti ada satu lagi namanya alif lam syamsiah. Kalau alif lam syamsiah itu tandanya tanda tasydid setelah huruf lam. Nah, contohnya di sini.
Ya, ini alif lam syamsiah. Nih, saya tandai warna biru deh. Ya, nih, ini alif lam syamsiah. Ada bentuk seperti alif dan lam yang mereka saling bersandingan. Lalu di setelahnya ada tanda tasydid. Nah, ini namanya alif lam syamsiah. Cara bacanya dari bi ini langsung dimasukkan ke huruf ta-nya. Bit gitu. Karena yang ada tanda syamsiah atau tasydidnya adalah huruf ta-nya, ya. Bit taqwa gitu. Oke, kembali lagi ke pembahasan kita. Nah, kalau yang ini dia alif lam qamariyah. Jadi yang dibaca dijelaskan huruf lamnya karena tanda sukunya di huruf lam. Iqra wa rabbukal. Ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, ini kita simpan dulu ke sini ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Kita fokus ke huruf lamnya. Teman-teman perhatikan. Ketika kita mendapati ada huruf ini namanya huruf lam. Sudah kita spill tadi nama hurufnya, ya. Nama aslinya ketika dia belum punya harokat. Namanya adalah huruf lam. Oke. Bagaimana cara melafalkan huruf lam teman-teman sekalian? Apakah huruf lam itu dilafalkan sama seperti kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Kalau kita lihat hanya dari Al-Quran yang ada fitur latinnya, kita akan menganggap lam itu sama dengan L persis. Padahal jawabannya adalah belum tentu sama. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Gitu. Maka untuk huruf lam ini, acuan dalam melafalkannya jangan ke huruf L alfabet dulu. Tapi yuk cari tahu di mana makhraj huruf lam. Di mana tempat keluar dari huruf lam. Mau kita cari tahu nggak di mana makhraj huruf lam? Kalau mau, yuk kita belajar, kita cari tahu dari buku saya. Namanya buku Syahrul Hijaiyah. Tadi sudah kita bahas huruf kaf. Sekarang kita akan coba cari huruf lam. Kita lihat dari segi tekstual dulu. Makhraj artinya adalah tempat keluar, lam artinya lam. Makhraj lam berarti tempat keluar dari huruf lam. Di mana tempat keluar dari huruf lam? Lam dilafalkan dari dalam istilah tajwid namanya hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya tepi lidah. Tepi lidah itu yang bagian mana? Nanti kita visualisasikan dengan 3D-nya. Perhatikan. Huruf lam keluar dari walamu adna halimun tahaha. Tepi lidah depan kiri dan tepi lidah depan kanan yang menyisir sampai ke ujung lidah disentuhkan ke langit-langit bagian depan. Bang, nggak kebayang kalau cuma lihat teks, bingung bang misalnya. Oke, kalau begitu kita kenalan dengan organ-organ huruf lam dulu. Ya, diingat-ingat. Tadi huruf lam makhrajnya dari mana? Dari tepi lidah depan kanan dan tepi lidah depan kiri. Oke, tepi lidah depan kanan mana? Nih, tepi lidah depan kanan tuh yang saya tunjuk teman-teman. Ini namanya tepi lidah depan kanan. Kalau tepi lidah depan kiri yang mana? Tepi lidah depan kiri berarti yang ini. Ya, oke, berarti huruf lam itu ya dari tepi lidah depan kanan dan kiri afwan ya dari maaf ya kita coba kondisikan dulu dari tepi lidah depan kanan dan kiri jadi bukan salah satu ya, bukan atau tepi lidah depan kanan dan kiri keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Nah, jadi huruf lam itu bukan cuman ujungnya doang nempel ke langit-langit gini al tapi al dia nampak lebih penuh yang nempel, bukan cuman ujungnya doang al tapi al ya. Paham sampai sini teman-teman? Kalau masih agak bingung, tenang, nanti selain kita bahas makhrajnya, di atasnya sudah kita sediakan fitur scan QR code video animasi Syahrul Hijaiyah. Kalau kita scan barcode ini nanti akan keluar kurang lebih makhraj atau ilustrasi pelafalan dari huruf lam. Perhatikan baik-baik. Nih ya, saya akan izin. Kita tampilkan dulu pergerakannya. Teman-teman simak dulu baik-baik. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Bagian itu yang nempel di huruf lam. Kalau masih belum jelas, kita coba izin untuk jeda. Biar teman-teman lihat ya, ketika makhrajnya nempel kita akan coba jeda. 1, 2, 3. Nah, ulang lagi, afwan. Nah, ya, ini tepi lidah bagian depan kiri. Yang kesana tepi lidah depan kanan. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit bagian depan. Kelihatan atau enggak teman-teman? Makhrajnya. Kalau saya pause begini kelihatan enggak tuh? Kelihatan enggak? Ya, pelan-pelan.
Jadi diusahakan ketika belajar baca Quran itu huruf teman-teman perhatiin. Ya, banyak di antara kita tuh berkutat di hukum tajwid. Boleh, bagus, keren. Masya Allah. Tapi hurufnya nggak diperhatiin. Ya. Oke, sip. Lagi ya. Perhatikan ya, kita baca bareng-bareng ya. Siap. 1, 2, 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, jadi bagian itu yang nempel ya, sehingga ketika teman-teman praktekkan di sini ya, nggak dibaca iqra wa rabbukal, bukan kal, tapi iqra wa rabbukal. Bunyinya beda antara al dengan al ya, antara al dengan al ya, antara al dengan al beda ya. Oke, teman-teman yang baru bergabung, perkenalkan ya, salam kenal, saya Gifari Putra. Di sini kita belajar ngaji tapi dengan mengenal huruf-huruf dulu. Nanti kalau ada hukum tajwid misalnya ya, kayak tadi lam ta'rif, alif lam qamariyah, alif lam syamsiah, kita bahas juga. Tapi huruf adalah hal yang paling kita fokuskan dalam pembelajaran kita ya. Lanjut lagi teman-teman, jelas ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan, lamnya di sini sudah jelas belum? Yang sudah jelas teman-teman boleh komen angka 2. Yang sudah mulai jelas, teman-teman boleh banget komen angka 2 di kolom komentar ya. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Sekarang lamnya dalam kondisi apa? Ya, apakah lamnya dibaca dengan bunyi vokal A, dengan bunyi vokal I, atau dengan bunyi vokal U, teman-teman sekalian? Oke. Ya. Nah, lamnya ternyata dalam kondisi dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Nah, kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Ya, namanya adalah tanda sukun. Ya, filenya nggak bisa di-share teman-teman, karena nanti file yang kita pakai, buku kita itu dalam bentuk buku dan nggak bisa di-share e-booknya. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, dia dalam bentuk kondisi sukun atau tanda mati ya. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dalam kondisi di atasnya ada tanda sukun atau tanda mati, maka dia nggak dibaca dengan bunyi hidup, yaitu vokal A, I, U alias bunyi harokat. Maka bagaimana cara melafalkan huruf yang dalam kondisi sukun? Cukup dibaca dengan bunyi konsonan awal dari nama aslinya. Maka namanya adalah lam, bunyikan konsonan awalnya adalah al. Sudah. Maka di sini kita baca iqra wa rabbukal. Nggak dibaca kala, kali, kalu, tapi kal. Udah. Nggak ada vokalnya karena kan dia sukun. Oke, lanjut. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang dalam kondisi sukun seperti ini, nanti dijelaskan di buku kami di bagian halaman lam sukun. Di halaman tadi kan makhraj lam, nanti ada di halaman lam sukun. Tuh, kita persiapkan juga pembahasannya ya. Jadi, ketika lam sukun, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan lam sukun dijelaskan di buku kita. Yang pertama, sudah kita jelaskan tadi di bagian awal pembahasan. Dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Nah, ini hati-hati, belum tentu sama mereka. Ya, belum tentu sama huruf lam dengan L. Sudah kita jelaskan tadi di awal. Maka saya izin lanjut ke poin kedua. Di poin kedua, huruf lam sukun seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Sepakat atau enggak nih dengan kesalahan kedua dari lam sukun? Seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Kalau sepakat boleh komen sepakat, silahkan. Ya, coba ya. Sepakat enggak? Sepakat ya. Nah, lam sukun tidak boleh dilafalkan dengan bunyi ketika sukun itu ada pantulannya. Ya, kenapa? Karena huruf lam itu punya sifat-sifatnya, ada aturannya. Ya, lam punya sifat apa aja? Dari poin 1 sampai dengan poin 6 kita baca bareng-bareng. Jahr, tawassutu, istifal, infitah, idlaq, inhiraf. Ada nggak sifat qalqalah di sini? Nggak ada sifat qalqalah ya. Qalqalah itu artinya memantul. Ada nggak sifat qalqalah di sini? Nggak ada, maka jangan dipantul-pantulkan. Ya, gitu. Oke. Nah, contoh memantul itu seperti apa? Misalnya kita ambil di kalimat ya,
Di kalimat ini aja, al-munafiqun, ayat ke-9. Perhatikan lam sukunnya. Jangan sampai kita baca la tulhikum, la tulhikum, tulhi, lehi. Enggak boleh dibaca le. Enggak boleh ada bunyi penghujung le-nya di ujung. Berarti tandanya kalau seperti itu, lam sukun kita memantul. La tulhikum. Harusnya yang betul seperti apa? La tulhikum, la tulhikum. Nggak ada l-nya memantul, nggak ada le-nya di ujung. Ya, oke, jelas. Contoh, misalnya pada contoh lain, misalnya di sebelahnya Quran surah Nuh ayat ke-10. Jangan sampai dibaca faqultu, faqultu, tapi faqultu, faqultu. Jadi nggak ada le-nya. Ya, oke. Itu poin kedua, teman-teman. Itu poin kedua. Jelas poin kedua nggak? Jelas nggak? Seringkali dibaca dengan memantulkan suara. Tadi sudah kita jelaskan satu-satu. Kalau sudah jelas, kita coba cek. Ya, di Quran surah An-Nazi'at ayat ke-46. Kira-kira mana bacaan lam sukun yang lebih tepat? Yang poin 1 atau poin 2? Yuk kita kuis, yuk kita tebak-tebakan tajwidnya. Maaf, tebak-tebakan bacaannya. Yang satu, yalbasu, yalbasu. Yang kedua, yalbasu, yalbasu. Kira-kira bacaan yang lebih tepat yang satu, yang kedua. Ya, dengan adanya tebak-tebakan seperti ini, biar memastikan teman-teman, setidaknya teman-teman paham dulu mana yang bunyi yang tepat, mana bunyi yang kurang tepat. Sehingga teman-teman tahu bacaan teman-teman tuh udah tepat atau belum ketika teman-teman sedang tidak bertalaki atau sedang tidak dalam majelis. Minimal teman-teman tahu, bisa mendeteksi, oh teman-teman bacanya belum sempurna, oh udah tepat gitu loh. Ya, sip. Yang betul adalah yang satu. Kenapa yang kedua kurang tepat? Karena yang kedua, lihat bunyi ujungnya. Yalba. Nah, ada le sedikit di sana. Nah, berarti dia memantul. Harusnya yalbasu, dia tidak memantul. Yalbasu. Ya, jelas ya? Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi teman-teman yang baru pertama kali gabung di live kita, di live ini belajarnya huruf dulu, tapi tenang aja. Hukum tajwid kita perhatikan. Huruf aja kita coba upayakan, apalagi nanti kalau ada hukum tajwid. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga belum selesai, masih di lam sukun. Ya, di poin ketiga kesalahan yang sering kali terjadi di huruf lam sukun adalah apa katanya? Nih, kita cek. Jangan sampai dilafalkan terputus suaranya. Lam punya sifat namanya tawasud. Nih ya, kembali lagi ke sifat. Tuh, nyambung teman-teman. Ya, lam itu punya sifat di poin kedua, teman-teman silahkan lihat. Namanya adalah tawasuto. Tawasud itu artinya adalah pertengahan suara. Yang dimaksud dengan pertengahan suara adalah dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara mengalir suara dan tertahan suara. Mengalir suara namanya rikhwah atau rokhwah, tertahan suara namanya syiddah, tengah-tengahnya namanya tawasud atau bainiyah. Jadi kalau tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya dia tidak betul-betul mengalir, tapi tidak boleh juga dia terputus. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi adalah yang terputus, teman-teman sekalian. Contoh, ya. Contoh, misalnya kita ambil di Quran surah At-Takwir ayat ke-27. Lam sukun yang sekarang kita lafalkan itu lam sukun yang dia terputus. Lil alamina, lil alamina, lil alamina. Lam jangan sampai bunyinya terputus macam tuh. Ya, karena tadi kita sudah jelaskan. Lam enggak sifatnya tawasud, bukan syiddah. Kalau syiddah tertahan. Lil a, ya kalau syiddah. Tapi kan lam lil. Suaranya ngalir sedikit. Lil alamina. Paham? Jelas? Nih, jadi contoh satu lagi misalnya. Nih, di Quran surah Al-Zalzalah ayat 1. Jangan sampai lam sukunnya dibaca putus macam nih. Zul, afwan. Zulzilati. 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 Nah, lamnya jangan sampai terputus. Tapi L-nya ngalir sedikit. Zulzilati. Zulzilati. Paham? Jelas? Sip. Kalau sudah mulai paham, teman-teman boleh komen FHM.
FHM, FHM, FHM. Ya, oke, sip. Nah sekarang kita coba, kalau sudah teman-teman sudah dominan FHM, paham ya, kita coba contohkan di Quran surah Al-Lail. Kita tebak-tebakan mana lam sukun yang insya Allah lebih tepat. Yang satu, perhatikan, yang satu, lil usra, lil usra. Yang kedua, lil usra, lil usra. Kira-kira yang lebih tepat yang satu atau yang kedua? Silahkan ya, di komen di kolom komentar, lam sukun mana yang lebih tepat. Yang satu, lil usra. Yang kedua, lil usra. Kita lihat jawaban terbanyak ternyata adalah jawaban yang nomor dua nih. Buktinya di sini yang komen terbanyak dikirim di sini nomor 2 semua nih. Masya Allah ya. Yang lebih tepat yang nomor 2. Yang nomor 1 lam sukunnya terputus, lil usra. Jadi kayak ada jeda sedikit di lamnya. Jangan ya. Gitu. Oke. Nih, jadi nanti dalam buku ini per huruf itu kita akan ada bahasan kesalahan-kesalahan, bukan hanya per huruf, tapi per huruf dan per keadaannya. Dari apa yang sering saya dengar ketika teman-teman talaki. Ya, mungkin masih banyak lagi, cuman untuk sementara waktu ini yang saya bisa sampaikan di buku saya. Ya. Oke, maka sudah paham sampai sini? Ya, kalau sudah paham, sekarang teman-teman kita coba tebak-tebakan lam sukun mana di sini yang lebih tepat. Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Ya, yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Yang satu, wa rabbukal akram. Yang kedua, wa rabbukal akram. Yang ketiga, wa rabbukal akram. 1, 2, atau 3. 1, 2, atau 3. Sambil jawab, saya jelaskan, saya contohkan sekali lagi. Yang satu, wa rabbukal akram. Yang kedua, wa rabbukal akram. Yang ketiga, wa rabbukal akram. Yang paling tepat yang mana? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Lam sukun mana yang paling tepat? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar ya. Waduh, sampai 300 orang nih yang tersematkan di sini nih. Terbanyak dikirim 1, berarti paling banyak jawab 1. Kenapa yang kedua dan ketiga kurang tepat? Yang kedua kurang tepat, kenapa? Komen di kolom komentar. Yang ketiga kurang tepat, kenapa? Komen di kolom komentar. Tuh, ada Kak Warung Nugraha nih, udah jawab nih, keren Kak Warung Nugraha ya. Oke, mana tadi Kak Warung Nugraha nih ya? Alasannya kenapa yang kedua kurang tepat? Karena dia mantul. Wa rabbukal a. Yang ketiga kenapa kurang tepat? Kenapa? Terputus suaranya. Wa rabbukal a. Paham ya? Sip. Ya. Siapa yang senang belajar Al-Quran dimulai dari huruf? Ya, hurufnya diperhatiin. Hurufnya dibaca. Hurufnya dipelajari. Boleh komen ya. Yuk, pelan-pelan aja. Oke, selanjutnya teman-teman, kita lanjut lagi, kenalan lagi sama huruf. Ini namanya huruf apa? Ketika huruf ini ya, kita lihat seperti ini, namanya adalah apa huruf ini namanya? Boleh komen di kolom komentar ya. Kita lihat apakah masih ada jawaban yang kurang tepat. Nah, oke, huruf apa ini? Yang bilang alif, yakin ini alif. Yakin ini alif. Emang alif punya harokat? Alif itu nggak punya harokat, teman-teman. Ya, oke. Sip. Ini bukan alif, teman-teman. Ini namanya adalah hamzah. Ya, oke. Namanya adalah hamzah. Oke. Sip. Jelas sampai sini? Bang, tapi kan ini lam alif. Iya, itu kalau misalnya di sininya belum ada harokat. Tapi kalau di sini ada lam, tapi di sini si alifnya jadi ada harokat, maka ini bukan alif, tapi hamzah. Jelas? Karena alif itu, contohnya begini deh, nih, ya, perhatikan, alif itu yang ini nih, saya kasih tanda warna biru, kuning ya, nih, alif itu yang ini, dia itu di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat. Selain dia di atas dan di bawahnya tidak memiliki harokat,
alif itu selalu didahului oleh huruf apapun sebelum alif yang harokatnya fathah. Ya, karena memang fungsi alif itu sebagai mad, sebagai huruf untuk memperpanjang kadar bacaan atau durasi baca. Oke. Ya, ini alif. Jelas sampai sini? Kalau misalnya yang ini dia bukan alif. Kenapa? Karena dia ada harokatnya. Teman-teman, jadi selama ini saya juga baru tahu. Oh, ternyata ketika kita belajar lebih jauh, ya, ternyata yang kita baca selama ini a, i, u namanya bukan alif, tapi hamzah. Alif itu untuk memperpanjang durasi baca dari vokal a atau huruf tebal yang dia vokalnya o ketika fathah. Ya, so. Nah, yang memperpanjang durasi baca dari yang tadi kita contohkan itu alif. Ya. Oke, jelas ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang sudah bantu tap-tap layar. Terima kasih yang sudah bantu share live ini. Ya, di antara 1.400-1.500 yang memandang, hanya 500 orang saja yang ikut menyebarluaskan live ini. Ya, nggak nyampe setengahnya. Maka terima kasih sudah bantu kami untuk mensyiarkan konten-konten Quran. Terima kasih sudah membantu kami untuk mensyiarkan share konten-konten Quran. Terima kasih. Ya, barakallahu fikum. Semua jadi pahala jariah buat teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, jadi ini namanya hamzah. Ya, walaupun di sini Bang kan ini lam alif. Iya, ini lam alif. Oke, tapi kalau si alifnya ini udah berharokat namanya bukan alif lagi, tapi hamzah. Ya. Oke, lanjut lagi. Hamzah di sini harokatnya baris atas, ya, fathah. Tinggal dibaca dengan bunyi vokal a aja ya. Ingat, kalau ada huruf berharokat fathah, keluar dengan vokal a, tipiskan ya, jangan o, tapi ya. Lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman, ini huruf apa? Ini udah kita bahas loh tadi. Ingat nggak ini huruf apa? Tapi ini bentuknya beda, karena dia berada di tengah kalimat. Namanya huruf apa? Ini sama dengan huruf yang ini. Sama ya? Ini kaf, cuman beda penulisan aja. Kalau di tengah kalimat si huruf kaf itu, ya dia ditulis juga bisa seperti ini. Ya, oke, lanjut. Nah, ini namanya huruf kaf. Kita kenalan lagi sama huruf kaf. Bismillah, ya. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf kaf, teman-teman? Simpelnya, kaf, sebagaimana kita melafalkan k pada abjad alfabet. Kuku, kaki, kakak, kakeku, kaku, kaku, wak, 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 wak. Ya, oke. Jelas ya? Karung, kaki, kuku, ya, kakak, sama. Ya, cuman kaf nanti dia harus keluar percikan nafas. Teman-teman, saya izin minum dulu sebentar ya. Teman-teman ya. Teman-teman yang saum sunnah, saya izin minum ya. Selamat menunaikan yang kalau ada yang saum sunnah, ada? Ya, saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillah. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Nah, jadi huruf kaf itu dilafalkan, kita ulang lagi boleh? Kita bahas lagi ya. Biar teman-teman yang Bang saya baru ngikut belum tahu gimana huruf kaf dilafalkan. Tenang ya. Kita bahas ya. Ya, yang saum sunnah 1 Zulhijjah silahkan dilanjutkan ya. Semoga jadi amal solih buat teman-teman ya. Oke, huruf kaf kembali lagi kita bahas dari buku saya. Ya. Oke, jadi di sini belajarnya gini teman-teman. Belajarnya kita ngulang-ngulang. Huruf yang udah kita bahas bisa jadi kita ulang lagi untuk dibahas ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut. Teman-teman, huruf kaf makhrajnya keluar dari aqsal lisan. Aqsal lisan itu artinya pangkal lidah. Pangkal lidah ya, yang disentuhkan antara langit-langit yang lunak dan langit-langit yang keras. Boleh kita ulang lagi? Ya, kita ulang lagi ya. Oke, jadi huruf kaf itu dilafalkan dari pangkal lidah yang disentuhkan ke langit-langit yang lunak dan keras. Kita lihat dari segi gambar dulu. Ya. Nah, yang disebut dengan pangkal lidah itu lidah bagian terdalam ya, teman-teman. Kalau ini kan lidah bagian ujung, yang ini lidah tengah. Nah, pangkal lidah itu lidah terdalam kita.
dia diangkat sampai menyentuh ke area perbatasan. Perbatasan antara langit-langit yang ini dan langit-langit yang ini. Langit-langit yang ini, langit-langit lunak namanya. Ya, karena teksturnya lunak. Langit-langit yang ini namanya langit-langit yang keras, karena teksturnya keras. Ya, oke. Nah, huruf kaf itu lihat titik berwarna putih di sini. Nah, penekanannya di antara keduanya. Kalau teman-teman tepat melafalkan kaf seperti ini, sifat dari huruf kaf, ya, yang akan kita coba tonjolkan di sini adalah bagian nomor 1. Nama sifatnya adalah hams. Hams itu artinya adalah terpercik nafas. Sebenarnya mengalir nafas. Cuman pengkhususan untuk huruf kaf dan ta dia hanya berupa terpercik nafas aja. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Jadi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Jelas ya sampai sini insya Allah ya. Nah, sekarang kafnya dia dibaca dalam kondisi sukun. Sebelumnya, Bang, saya pengen tahu lebih jauh terkait dengan makhraj huruf kaf, boleh? Boleh. Gini aja caranya. Gini, kita lihat langsung dari ilustrasinya ya. Jadi, nanti di buku saya sendiri, namanya buku Seru Hijaiyah, setiap makhraj dari huruf, itu ada video animasi Seru Hijaiyahnya. Teman-teman tinggal scan barcode ini, nanti keluar makhraj huruf kaf. Contoh, misalnya, kita contohkan kembali untuk huruf kaf. Ya, teman-teman perhatikan. Ini pangkal lidah. Ini lidah langit-langit yang paling dalam, langit-langit keras, bagian terluar. Yang ini langit-langit yang terdalam, langit-langit lunak. Jadi huruf kaf akan nempel di perbatasannya. Contoh, 1, 2, 3. Nah, kelihatan dia nempel di sebelah mana? Di sini, titik tumpu dari huruf kaf. Lalu ketika kita lafalkan, dia akan keluar percikan nafas. Contoh, ka, ki, ku, ak, ik, uk, aka, iki, uku. Gitu huruf kaf dilafalkan. Nah, kita sengaja bikin ilustrasi seperti itu biar teman-teman bisa ikut membayangkan, teman-teman bisa yakin makhrajnya tuh nempelnya belah mana. Sehingga ketika teman-teman melafalkan, teman-teman akan lebih fokus. Dalam sholat, teman-teman akan lebih khusyuk. Dalam membaca Quran, teman-teman akan lebih fokus dan tidak akan mudah ngantuk. Kenapa? Karena teman-teman tahu bacanya harus gimana. Bukan hanya formalitas bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi teman-teman fokus dengan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sholat, nggak ada yang baca gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena teman-teman tahu huruf punya hak untuk ditunaikan sesuai dengan hak mustahaknya. Ya, iya dong. Nah, gitu ya. Jelas teman-teman? Paham sampai sini? Sekarang kita lihat dalam ayat. Kafnya dalam kondisi apa, Bang? Oke, kita cek dulu ya. Huruf kafnya dalam kondisi di atasnya ada tanda petik. Teman-teman ingat, kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda petik macam ini namanya tanda sukun dalam istilah tajwidnya. Kalau di bahasa kita sering disebut dengan tanda mati. Kaf mati atau kaf sukun. Maka kaf dalam kondisi sukun, bagaimana cara membacanya? Dibaca tidak dengan bunyi vokal A, I, U. Dan ini bukan hanya terjadi untuk huruf kaf. Seluruh huruf hijaiyah, kalau di atasnya terdapat tanda sukun atau mati, maka nggak dibaca dengan bunyi vokal harokat A, I, U. Tapi cukup dia dibaca dengan bunyi konsonan dari nama asli, konsonan awal dari nama aslinya. Namanya adalah huruf kaf. Berarti bunyi konsonan awalnya apa? Ak. Maka dia dibaca al-akramu wa rabbukal akramu. Apakah cukup dilafalkan seperti itu? Nggak cukup. Nggak cukup dibaca akro. Ya. Tapi harus ada percikan nafasnya. Ingat nih, di sini di huruf kaf kita lihat di kaf sukun, ya. Nih di huruf kaf, maaf. Nih di huruf kaf dia punya sifat namanya hams, terpercik nafas, ada keluar percikan nafasnya. Nah, makanya ketika kaf sukun di buku kita juga ya, nanti dijelaskan kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita baca kaf sukun. Apa aja? Yang pertama, percikan nafas dialirkan terlalu berlebihan. Ya. Yang ketiga yang tadi kita bahas, tidak terpercikan nafasnya sama sekali. Nah, ini juga suatu ketidaksempurnaan. Yang kedua, dilafalkan dengan pantulan.
kita contohin satu-satu yang salahnya dulu ya. Yang satu, kesalahan yang sering kali terjadi, dilafalkan percikan nafasnya ada tapi justru terlalu berlebihan. Contoh misalnya di sini ya, Quran surah Al-Buruj ayat ke-19. Jangan dibaca gini. Takdzibin. Maafwan. Takdzibin. Iya, kaf ada percikan nafasnya, tapi bukan berarti berlebihan. Cukup seperti ini. Takdzibin. Jadi si percikan nafasnya pada huruf kaf tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Oke. Jelas sampai sini nggak poin 1? Jelas nggak? Yang jelas boleh komen JLS. Yang sudah mulai jelas, teman-teman boleh komen JLS. Ya, kita sedikit lagi beres nih. Ya. Oke, jadi jangan sampai ada percikan nafas yang berlebihan. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah jelas, kita coba kuis. Kita coba kuis, ya. Kira-kira mana bacaan huruf kaf yang lebih tepat? Ya. Misalnya di Quran surah Maryam ayat ke-11. Mana huruf kaf yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Yang satu. Bukratan. Yang kedua, bukrotan. Kira-kira yang lebih ngepas, yang lebih ngeklik yang mana? Yang satu atau yang kedua? Kita coba lihat komentar terbanyak ya. Yang satu ya. Kenapa yang kedua kurang tepat? Karena kafnya khususnya dari percikan nafasnya terlampau berlebihan. Bukrotan enggak. Cukup dipercikan, enggak usah berlebihan. Bukrotan. Jelas ya? Paham ya? Oke, dominan sudah tepat. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, keren. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian kesalahan kedua dari huruf kaf sukun. 2 adalah dilafalkan dengan pantulan. Nah, ya, kalau huruf qaf dia memantul memang. Kalau qaf ya aqwamun. Tapi kalau huruf kaf, karena lihat ya, kita lihat sifat-sifat huruf kaf. Sifat-sifat dari huruf kaf itu ada 5. Dari poin 1 sampai dengan poin 5, apakah kita mendapati ada sifat namanya qalqalah? Nggak ada ya. Jadi huruf kaf nggak boleh dikolkolahkan. Makanya dijelaskan di buku kami di poin kedua, kaf sukun jangan sampai dilafalkan dengan pantulan. Contohnya gimana? Nih, contohnya begini. Misalnya, nah ini ya, Quran surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Perhatikan kaf sukunnya, jangan sampai dibaca seperti ini. Wal hikmata. Nggak boleh ada nya. Tapi cukup kita baca wal hikmata. Paham? Bisa dibedakan nggak teman-teman antara wal hikmata dan wal hikmata? Bisa dibedakan? Kalau bisa boleh komen bisa. Ya, boleh komen bisa teman-teman sekalian. Bisa ya? Mantap ya. Oke, kalau sudah bisa, yuk langsung kita cek teman-teman ya. Mana pelafalan yang insya Allah lebih tepat. Di Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-35. Mana kaf sukun yang lebih ngeklik, yang lebih oke? Yang satu. Mukramuna. Yang kedua, mukramuna. Kira-kira mana yang lebih oke? Yang satu atau yang kedua? Kalau yang satu mukramuna, kalau yang kedua mukramuna. Ya, kita lihat jawaban terbanyak di huruf kaf ini. Mana kira-kira jawaban yang lebih tepat? 1, 2, atau 3? Ternyata yang tersematkan 2. Apakah betul jawaban nomor 2 lebih oke? Ya, nomor 2 lebih oke, teman-teman sekalian ya. Mukramuna. Oke. Oke, yang satu kurang tepat karena ada pantulannya. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Sip. Yang terakhir. Nih, yang terakhir adalah
tidak terpercikan nafasnya sama sekali. Contoh misalnya nih, di Quran surah Al-Qalam ayat 48. Jangan sampai huruf kaf sukunnya kita baca makzumun, makzumun. Jadi kafnya sama sekali nggak ada percikan. Nah, harus ada percikannya. Makzumun, makzumun, makzumun. Ya, oke. Cara memercikan nafasnya gimana? Oke. Cara memercikan nafas huruf kaf, teman-teman lafalkan huruf A dan K bareng. Ak, setelah itu aknya keluarkan, lepas sedikit. Lepas sedikit. Ak. Kalau nggak dilepaskan bunyinya gini, ak. Nggak keluar percikan nafas kan? Ak. Nah, sekarang lafalkan ak, tapi ketika melafalkan ak, lepas. Ak. Otomatis kok, teman-teman. Ak. Tuh. Lafalkan, coba yang pertama jangan dilepas dulu kafnya, aknya, ak, ak. Sekarang lafalkan lagi ak, tapi dilepas, aknya dilepas, ak. Tuh, natural aja. Jadi nggak perlu ak. Nah, itu nggak natural. Tapi ak, itu pasti ada. Ak, ak, ik, uk, natural keluarnya. Ya, oke. Teman-teman bisa difahami nggak ya? Oke, bisa difahami nggak ini si buku saya nih, buku Seru Hijayah, bisa diikutin nggak belajarnya? Ya, kita tampilkan juga dengan animasi ya, gitu, animasi ya. Terus per huruf kita bahas sukun harokat tasydidnya ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah bisa difahami, terakhir teman-teman ya, karena saya ada agenda lain ya. Oke, teman-teman, perhatikan mana pelafalan di sini yang lebih tepat, yang satu, yang dua, atau yang ketiga. Perhatikan kaf sukunnya. Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga. Yang satu, wa rabbukal akramu. Yang ketiga, yang kedua, wa rabbukal akramu. Yang ketiga, wa rabbukal akramu, wa rabbukal akramu. Kira-kira untuk kafnya mana pelafalan yang lebih tepat? Yang satu, yang kedua, atau yang ketiga? Silahkan ya. Yang ke satu, yang kedua, atau yang ketiga? Ya, kita lihat jawaban terbanyak teman-teman. Yang satu, yang dua, atau yang tiga nih? Kita cek dulu nih. Yang tiga ya. Kenapa yang satu dan dua kurang tepat? Boleh komen di kolom komentar, kasih kami alasan. Satu kenapa, dua kenapa? Langsung dalam satu komen ya. Ya. Oke. Oke, Bunda Vini ya. Apa katanya Bunda Vini? Satu jeda, dua terlalu apa? Nah, perjelas lagi. Bunda Maimuna, yang satu terputus ya. Oke, jadi nggak ada percikannya maksudnya ya, mungkin ya. Yang kedua percikannya berlebihan. Ya, betul Bunda Maimuna. Bunda Mujiroh, yang satu ada jeda, berarti apa kalau ada jeda? Nggak ada percikannya ya. Lalu yang kedua kenapa kurang tepat? Ada pantulannya, bukan. Yang kedua bukan ada pantulan, tapi terlalu berlebihan nafasnya. Ya. Nih ada Kak Tijazasaka. Oke. Yang satu tidak terpercik nafas. Betul. Yang kedua terlalu banyak percikan, lebih ke kayak huruf kho. Mantap. Ya. Siapa lagi? Ya. Nih, Bunda Leni. Bunda Leni apa? Yang satu dihentak, yang dua banyak percikan, yang ketiga pas. Oke, boleh lah ya. Sip. Nah, teman-teman paham sampai sini ya. Jadi teman-teman yang tahu, teman-teman ketika teman-teman tahu si kaidahnya, nanti akan mempermudah asas bunyi. Dalam membaca Quran kan asasnya adalah bunyi. Tapi bunyi itu kan juga ada kaidahnya untuk memperkuat si bunyi itu, teman-teman lafalkan sebagaimana mestinya. Gitu. Asasnya tetap bunyi. Tapi kaidahnya, teori-teori yang kita coba latih, yang kita perhatikan, yang kita pelajari, itu akan menguatkan teman-teman tahu bagaimana harusnya huruf tersebut dilafalkan. Ya. Oke, coba lebih senang belajar seperti ini atau pengen fokus ke hukum tajwid aja? Coba. Saya pengen tahu dari teman-teman, belajarnya pengen dari hukum tajwid aja, belajar hukum tajwid aja stop di situ, atau pengen belajar huruf satu-satu kita dampingi pelan-pelan, sedikit-sedikit, ya contohkan, praktekan. Ya, oke, sip.
Jelas ya sampai sini ya? Sip teman-teman sekalian. Oke. Ya, kita mulai. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Sadaqallahul azim.